never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride on time. Udah aktif. Sudah muncul ya? Sudah muncul ya? Oh gitu. Oke. Jadi tema kita pada hari ini adalah strategi melanjutkan omset UMKM. Khususnya di era pandemi ini saya temui banyak UMKM ya, bahkan bukan cuma UMKM tapi perusahaan-perusahaan besar pun berpengaruh ya sama omsetnya. Jadi uniknya di kejadian pandemi kayak gini, memang sebagian besar UMKM itu mengalami penurunan omset. Tapi ada bisnis-bisnis yang diuntungkan oleh kejadian dari COVID ini ya. Jadi khususnya keuntungan yang ini ya, yang sifatnya dia memanfaatkan peluang. Jadi memang pada dasarnya pertanyaannya adalah seberapa kuat kepekaan kita membaca peluang, khususnya di tengah krisis yang ada gitu. Jadi itu yang menjadi dasar kita melakukan keputusan, melakukan langkah-langkah untuk pengembangan bisnis kita. Jadi peluang-peluang apa aja sih yang ada saat pandemi ini yang bisa kita manfaatkan untuk melejitkan omset. Oke. Nanti mungkin saya akan lebih banyak diskusi ya, kita lebih banyak diskusi saja. Jadi materinya saya sampaikan dulu, nanti di akhir kita diskusi. Nah, kemarin di absen atau di Google Form yang saya kirim, itu kawan-kawan yang belum isi, yang sekarang ikut yang belum isi Google Form, dipersilahkan ya isi dulu ya, supaya kita tahu nih setiap webinarnya itu, setiap training online seperti ini ada berapa orang sih yang ikut dari UMKM kita. Jadi kita punya database. Nah, di pertanyaan terakhir sebenarnya kita memberikan pertanyaan apa bisnis Anda gitu ya. Apa bisnis Anda? Saya bawa bapak. Mohon maaf nih, lagi ada tukang dulu di kantor, jadi saya tutup pintu dulu ya, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi di pertanyaan terakhir di Google Form itu saya tanyakan apa bisnis Anda gitu kan. Jadi masih banyak yang menjawab itu kuliner, produksi mainan parasut, bumbu nasgor dan sambal, puding kelapa jeli, racikan rempah siap pakai, kuliner kerajinan tangan, bir peletok. Nah, jadi kita nih sebagai business owner yang punya bisnis itu. Kalau misalkan orang ada yang tanya, apa bisnis kamu, Mang? Memangnya bisnis kamu apa gitu kan? Kita jawabnya kuliner. Kira-kira dia tahu gak spesifik bisnis kita? Terus juga kira-kira dia tahu gak mau beli gak sih gitu kan produk kita? Sedangkan kita jawabnya seperti itu. Jadi kita harus mengetahui bisnis kita. Kita juga harus tahu cara menyampaikan apa bisnis kita dengan cara yang menarik, hanya dengan satu kalimat kayak gitu. Jadi itu ada challenge ya dari UMKM ya. Sejauh mana dia mengerti bisnisnya sendiri. Jangan sampai ngambang gitu jawabnya kalau orang lain tanya bisnis kamu apa gitu. Kita jawabnya kurang lengkap, atau bahkan kita jawabnya itu tidak menyertakan brand kita gitu. Misal ya, saya contohkan ya. Apa bisnis Anda gitu? Oh, bisnis saya
produksi mainan parasut. Ini harus disebutkan, oh bisnis saya adalah apa gitu. Brandnya apa misalkan, parasut si Abah misalkan gitu. Bisnis parasut si Abah adalah mainan tradisional yang bisa mendekatkan anak dan orang tuanya gitu. Bisa main bareng. Nah, itu adalah contoh kita menjelaskan. Yang lain juga, makanya ada bisnis-bisnis yang untuk menyampaikan produknya itu, dia dengan tagline itu juga bisa kita perkuat tagline kita yang supaya orang lain bisa teringat terus produk kita. Apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro, seperti itu. Nah, itu adalah hal yang harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai kita sendiri nggak mengetahui sebenarnya produk kita itu apa, bisnis kita itu apa. Jadi kalau ada orang yang tanya, bisnis kamu apa, produk kamu apa, coba kita jelaskan dengan singkat, tapi dia dapat poinnya gitu. Nah, di poin ini sebenarnya saya mau menjelaskan, kalau misalkan kita berada di suatu kondisi di mana si customer atau bahkan investor itu dia cuma punya waktu sangat singkat gitu, hanya beberapa menit misalkan gitu. Sedangkan kita harus menjelaskan bisnis kita. Nah, itu memang harus diramu ya. Kita harus meramu sendiri kata-kata yang menjelaskan tentang bisnis kita itu apa gitu. Jadi jangan sampai kita ngeblank, nggak pernah memikirkan ini. Nah, ini adalah sekali lagi ini adalah challenge ya untuk UMKM itu mengetahui bisnisnya. Nanti mungkin di next pertemuan kita akan membahas spesifik terkait pemaknaan terkait bisnis Bapak Ibu sekalian, supaya bisa makin dalam nih pengetahuan terhadap bisnisnya sendiri. Oke, ini saya capture dari Google Form ya yang kemarin diisi. Nah, selanjutnya, jadi ini rumus yang saya dapat ya dari mentor saya juga. Jadi rumus sukses tuh kurang lebih seperti ini. Be, do, sama dengan have. Jadi be itu tadi yang saya bilang, being, siapa diri kita gitu, apa bisnis kita, apa keunggulan bisnis kita, ilmu apa dan keahlian apa yang kita punya, ilmu apa dan keahlian apa yang harus kita punya dan harus kita perkuat, apa motivasi kita gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang memang harus kita jawab gitu, kita jawab bukan hanya dalam pikiran, kita tulis. Siapa diri kita? Apa yang bisa kita lakukan? Apa ilmu dan keahlian yang kita punya gitu? Apa motivasi kita? Apa kemampuan kita? Apa pikiran kita? Apa inti dari being itu sendiri? Nah, seberapa besar kapasitas diri kita? Jadi misalkan contoh kayak gini. Saya jago masak misalkan gitu ya. Saya keahlian saya masak, saya sudah berpengalaman masak belasan tahun. Berarti itu itu yang harus kita kembangkan ya. Apa kesukaan saya? Oh, masak adalah hobi saya. Terus juga berarti saya harus dikenal sebagai apa gitu. Expertise kita apa gitu. Dan berarti kita harus dikenal sebagai ahli masak gitu, ahli kuliner. Nah, berarti harus diperkuat di situ. Kita adalah ahli kuliner. Oh, ahli kuliner seperti apa? Dibuat spesifik lagi. Oh, saya adalah ahli kuliner membuat bumbu kering atau bumbu siap masak. Itu juga menjadi poin penting. Siapa diri kita. Nanti melanjut lagi. Setelah diri kita ini sebagai owner, itu kita harus lebih mengenal apa keunggulan kita, keahlian kita. Masuk ke bisnis kita tuh seperti apa? Nih, apa bisnis? Oh, tadi bumbu siap jadi seperti apa? Bumbu siap jadi apa saja yang harus dikembangkan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa dijawab ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya akan japri ya, silakan nanti diisi dengan serius, diisi dengan
berpikir ya. Jadi jangan asal-asalan, supaya kita lebih mengenal siapa sebenarnya diri kita, apa bisnis kita itu. Terus yang selanjutnya, apa yang kita lakukan. Tadi setelah kita mengetahui langkahnya apa aja yang harus kita lakukan untuk bisnis kita. Setelah itu, setelah kita tahu keahlian kita, tahu siapa diri kita, tahu apa yang kita lakukan dengan langkah-langkah yang tepat, maka kita akan memiliki dan mendapati hasilnya gitu dengan baik. Nah, ini adalah rumus sukses ya yang saya dapatkan juga dari mentor saya, dan ini memang works gitu, sangat sangat bermanfaat gitu kalau kita terapkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini, jadi sering juga saya temui itu banyak UMKM yang bertanya gitu, sebenarnya apa sih cara instan untuk menaikkan omset? Bagaimana cara cepat menaikkan omset? Saya bilang tidak ada cara instan ya untuk meningkatkan omset. Bahkan yang dibilang instan pun seperti misalkan, pasang iklan di FB Ads, pasang iklan di Instagram Ads, di Google Ads, pasang iklan baliho sebanyak-banyaknya. Itu pun sebenarnya bukan cara instan, karena untuk mencapai ke situ kita harus banyak yang dipelajari, banyak yang dipersiapkan. Jadi tidak ada cara yang benar-benar instan untuk meningkatkan omset. Nah itu. Jadi ini adalah mindset ya. Jadi bahkan perusahaan besar pun dia memulai dari hal kecil. Nah sekarang di masa pandemi ini, kita pernah dengar yang namanya Amazon. Dulu Amazon itu dia memulai hanya dari garasi, dari foundernya. Nah, garasi ini dia tekun, tentunya awal-awal dia buka nggak ada yang menggunakan jasa Amazon sendiri. Tapi lama-kelamaan seiring perjalanannya waktu dan juga dengan waktu yang lama, si Amazon ini perlahan memiliki atau dipercaya ya oleh customernya. Jadi perlahan tapi pasti memang hal itu harus kita lakukan gitu. Dan sekarang nih di masa pandemi, kalau Bapak Ibu baca berita ya, berita-berita tentang bisnis ya, artikel bisnis, itu Amazon sendiri dia kewalahan untuk melayani pesanan. Bahkan di awal-awal pandemi kemarin, Amazon merekrut 100.000 karyawan baru hanya untuk melakukan pengiriman. Itu adalah bukti bahwa ketekunan juga keistiqomahan ya kita dalam menjalani bisnis kita, walaupun di awal-awal kita mengalami penolakan, mengalami kerugian, seberapa besar kita mampu belajar dari kerugian tersebut, kesalahan tersebut, belajar lebih cerdas lagi, tidak mengulangi kesalahan itu lagi, supaya nanti di next step-nya kita terus berkembang gitu. Karena prinsipnya untuk meningkatkan omset adalah kita juga harus meningkatkan kepercayaan gitu. Kepercayaan dari customer. Seberapa percaya orang dengan produk kita, seberapa percaya orang dengan kualitas kita, seberapa percaya orang dengan pelayanan kita. Kadang karena trust itu menjadi poin penting untuk meningkatkan omset. Dan juga seberapa besar orang percaya itu juga berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis kita. Jadi kalau orang percaya nih, orang udah merasakan produk kita bagus, layanan kita bagus, kualitasnya bagus, terus nanti dengan sendirinya orang tersebut akan merekomendasikan produk kita ke orang-orang lain gitu. Tapi kalau misalkan di awal aja orang lain itu tidak percaya dengan misalkan produk kita ternyata nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan saat iklan misalkan kayak gitu, nanti dia bakal nyinyir ke orang-orang lain bahwa jangan beli ke dia, nanti produknya kurang bagus, jelek dan lain-lain kayak gitu. Nah itu harus diwaspadai supaya
kita nggak terjerumus gitu dengan iklan-iklan kita yang terlalu ngawang-ngawang, terlalu berlebihan ngasih janjinya, tetapi saat realisasinya nggak sesuai dengan ekspektasi customer. Nah itu harus diwaspadai, harus hati-hati. Makanya nanti terkait komunikasi dengan customer itu pun harus diperbaiki terus ya, diperbaiki terus. Pokoknya customer kasih masukan yang kiranya kita baca itu sebenarnya kurang serp gitu, tapi karena itu customer diiyakan aja gitu sebagai perbaikan supaya dia juga merasa dihargai ya, bahwa dia ngasih masukannya dijalani misalkan gitu. Nanti dia bakal beli lagi tuh ke produk kita untuk memastikan juga. Kadang salah satu mindset dari customer itu kalau misalnya kita kasih masukan terus masukannya dilaksanakan, dia merasa oh ini berarti saya dihargai nih sebagai customer. Nah itu juga penting ya untuk kita lakukan gitu. Nah ini selanjutnya ada beberapa cara sebenarnya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan omset ya. Jadi sekali lagi nih saya sampaikan ya, tidak ada cara instan. Kita harus berjuang dulu nih untuk meningkatkan omset. Tapi perjuangan itu bisa terasa lebih mudah kalau kita sudah belajar cara-caranya seperti itu. Dibanding kita masih blank untuk melakukan apa langkah-langkah selanjutnya. Jadi semoga ini ya bisa dilaksanakan ya bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, baik lagi nih ke pertanyaan, siapa sebenarnya customer Anda? Seberapa Anda kenal dengan customer Anda? Apa yang diinginkan customer Anda? Nah, ini pertanyaan. Nah, kalau di modul yang kemarin, di modul copywriting kemarin, itu ada pertanyaan-pertanyaan, ada 8 pertanyaan yang awal workshop kemarin saya tanyakan sebenarnya. Nah, saya coba challenge nih Bapak Ibu sekalian nih UMKM untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti minta tolong itu sebagai PR ya. Saya nggak batasin waktunya, tapi silakan dikerjakan terus dikirim ke kami gitu ya. Baik melalui grup nggak apa-apa atau melalui Japri gitu. Dipersilakan. Nanti bisa dibuka modul yang kemarin. Jadi modulnya jangan disimpan di pojokan rumah tuh atau ditumpuk di lemari itu dimanfaatin lagi, dikerjain lagi. Di modul copywriting yang kemarin itu ada kolom yuk berpikir gitu ya. Kalau kawan-kawan buka itu ada ini yuk berpikir, di situ ada pertanyaan-pertanyaan, tolong diisi, nanti di-share ya ke kami ya. Supaya kami bisa review, bisa kasih masukan untuk pengembangan bisnis UMKM Bapak Ibu sekalian. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan fundamental ya yang harus kita ketahui. Sebenarnya apa yang dibutuhkan customer, siapa customer kita. Jangan sampai kita ngeblank hanya nungguin fondasi ya, itu yang mendasari ya. Iya, betul. Jadi ini yang mendasari. Jangan sampai kita hanya mentang-mentang UMKM yang pokoknya buka toko di suatu tempat nungguin orang lewat gitu, tanpa kita mengenal siapa sebenarnya customer yang mau beli produk kita itu. Sering juga saya tanyakan, sebenarnya siapa customer Anda? Oh, customer saya semua orang gitu. Gak bisa kita menjawab seperti itu. Kita harus lebih spesifik. Customer kita kemarin juga di segmentasi juga saya sampaikan ya. Jadi banyak cara untuk menentukan customer atau segmen pasar kita. Nah ini jangan sampai kita lost gitu aja. Pokoknya yang penting saya buka, mau ada yang beli syukur, yang nggak ada beli ya saya sedih gitu kan. Itu jangan sampai kayak gitu. Itu harus direncanakan. Jadi semua harus terencana kayak gitu. Apakah ibu-ibu, apakah bapak-bapak, apakah anak-anak, anak sekolah atau anak kecil, siapa customer kita, itu harus didetailkan. Harus semakin detail semakin baik gitu. Semakin detail semakin baik, tapi kita jangan membatasi diri. Nanti target customer yang sudah kita list itu menjadi target utama. Tapi kalau misalkan ada orang-orang lain yang di luar target itu ingin memesan,
ya itu tetap dilayani seperti itu. Jadi supaya nanti mempermudah saat kita promosi, baik konten promosinya ataupun medianya yang perlu kita gunakan itu menjadi lebih tertarget seperti itu. Nah, ini jangan sampai loss ya. Jadi yang kemarin juga saya sampaikan di kelas bahwa target pasar atau customer itu 10 kali lebih penting dibanding iklannya sendiri. Nah, itu adalah PR dari Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk meningkatkan omset, kita harus mengetahui mengetahui customer kita siapa, dia berada di mana, dan apa yang benar-benar dia inginkan. Oke, di poin ini saya pengen ditegaskan lagi. Nanti setelah webinar ini, Bapak Ibu sekalian buka modulnya, di modul yang copywriting ya, panduan copywriting. Terus juga di situ tolong diisi tuh pertanyaan-pertanyaan, 8 pertanyaan di halaman Yuk Berpikir. Nah, itu benar-benar dilakukan, diisi dengan cara kita berpikir ya. Kalau bisa kita libatkan tim kita gitu. Kalau misalnya tim kita adalah keluarga kita sendiri, misalkan ya pokoknya ada bisnis UMKM itu yang produksi dia sendiri, packaging dia sendiri, jualan dia sendiri gitu. Nah, itu harus dilibatkan. Yang terlibat itu misalkan keluarganya, entah istrinya atau anaknya, itu semua diajak berpikir, diajak berunding supaya sama-sama tahu sebenarnya bisnisnya itu seperti apa, customernya seperti apa, supaya nanti pemikiran saat mengisi kolom tersebut itu menjadi lebih lengkap gitu dari berbagai orang itu pemikirannya. Kadang kalau sendiri kita mentok lah atau kayaknya udah ini doang lah. Tapi kalau kita rame-rame sama tim kita, biasanya masing-masing punya pendapat lain. Nah, itu kita tulis. Oke. Nah, ini ya. Di sini saya kenapa tekankan di sini, karena ini memang poin penting untuk meningkatkan omset kita. Nah, selanjutnya ini adalah setelah kita tahu nih customer kita, tahu dia itu sebenarnya yang diinginkan apa. Nah, kita bisa melakukan 5 hal ini. Jadi ada 5 hal. Yang pertama adalah mengutamakan kualitas dan inovasi produk. Nah, kualitas itu banyak variabelnya, baik dari kalau makanan ya, kalau makanan. Saya lihat lebih banyak yang bisnis makanan ya kemarin di kelas ya. Saya ambil contoh makanan. Jadi makanan itu dari rasa misalkan. Rasa kita. Beli tembakan, beli 1 bonus 1. Ya, gimana? Beli tembakan. Ya, jadi saya lanjut dulu ya. Jadi mengutamakan kualitas ya, mengutamakan kualitas itu kalau contoh makanan itu dari rasa misalkan. Rasanya apakah sudah enak? Kalau sudah enak, apakah konsisten? Oke. Apakah konsisten untuk menjaga rasa tersebut? Terus juga kualitas juga terkait ketahanan lama. Berapa lama tahan produk ini? Apakah hanya sehari? Apakah bisa seminggu? Apakah bisa sebulan? Atau bahkan hanya beberapa jam aja? Nah, ini kita harus tahu ya, kualitas produk kita itu sejauh mana. Terus juga inovasi produk. Kira-kira dengan skill yang ada, tadi karena kita sudah tahu diri kita itu siapa, ilmu kita apa, dengan skill yang ada, inovasi produk apa yang kita bisa lakukan. Kadang inovasi produk atau varian produk itu menjadi poin penting orang itu mau balik lagi gitu. Kadang kalau kita cuma punya 1 produk, orang ya udah nggak ada opsi-opsi lain gitu. Kita juga nggak bisa leluasa untuk memainkan misalkan teknik-teknik marketing lain. Ada mungkin kawan-kawan pernah dengar decoy effect gitu ya. Nah, decoy effect. Kalau kita datang ke sinema, ke bioskop gitu, itu sebenarnya bioskop itu penghasilannya lebih kecil dibanding dia penghasilan jualan popcorn, kafenya, jualan popcorn contoh ya. Jadi kadang kalau di bioskop itu ada yang jualan popcorn kecil, sedang, dan juga besar. Nah, itu kalau diperhatikan itu ada produk yang decoy effect. Ya, decoy effect itu jadi salah satu produk itu emang dibuat untuk
tidak laku gitu. Memang sengaja dibuat untuk tidak laku. Makanya sedangkan target utama adalah yang besar, misalkan produk yang besar. Ini salah satu inovasi produk. Nanti saya share videonya ya, video pembahasan tentang decoy effect. Itu juga bisa jadi teknik marketing yang digunakan dalam kita menginovasi produk. Kalau kita produknya variannya banyak, nanti bisa kita variasikan gitu teknik-teknik marketingnya. Kalau kemarin mencatat dan menyimak dengan baik saat materinya Coach Jan, itu juga disampaikan ya. Kita bagaimana memainkan persepsi, memainkan psikologis dari customer dengan berbagai macam cara. Itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan kalau kita punya varian produk yang cukup banyak atau cukuplah untuk melakukan itu gitu. Jangan kita hanya cuma satu varian, udah orang beli bosan biasanya. Kita kalah saing nanti dengan produk-produk yang lain. Sedangkan customer itu kadang juga membeli satu produk itu tidak direncanakan. Jadi pas dia lihat di daftar menu, dia baru kepikiran kayaknya enak nih beli ini kayak gitu. Jadi itu juga pentingnya kita menginovasi produk. Dengan kita mengetahui tadi ya, saya ulangin lagi ya, dengan kita mengetahui siapa diri kita, siapa bisnis kita gitu, siapa customer kita, maka kita nanti bisa lebih mudah untuk menentukan variasi atau inovasi produk-produk kita kayak gitu. Misalkan kalau mainan mungkin dari bentuknya, dari kegunaannya itu juga bisa diinovasi. Tapi saat kita membuat produk baru nih, misalnya menciptakan produk baru, itu jangan hanya tiba-tiba muncul aja di menu gitu. Nah, kita harus melakukan teknik launching. Jadi entah melakukan launching di Instagram ataupun kita memberikan diskon atau penawaran-penawaran terhadap produk baru gitu supaya orang ngeh nih, oh di sini ada promo nih, si produk A sedang meluncurkan produk baru. Nah itu adalah cara-cara kita untuk membumingkan ya di produk kita. Nah ini cara yang pertama, mengutamakan kualitas dan inovasi produk. Lalu yang kedua adalah memberi pelayanan baik kepada pelanggan. Ini pelayanan terbaik. Ini bahkan kalau kita lihat ya di gambar sini KFC itu memberikan keleluasaan ya untuk customer memberikan saran gitu, dia membuat hotline sendiri ya, nomor telepon yang bisa dihubungi melalui SMS. Terus juga dia kasih free. Nah ini yang tadi saya bilang. Jadi pelayanan juga jadi poin yang penting. Kalau produknya udah enak, produknya udah bagus, udah pokoknya banyak orang deh yang suka sama produk kita, bagaimana pelayanannya? Kalau pelayanan kita kurang ramah, bahkan relatif jutek ya, nah itu orang enggan untuk beli produk kita gitu. Bahkan datang aja udah nggak mau gitu, datang ke toko, kunjungin Instagram, kunjungin website itu udah nggak mau. Kalau misalkan pelayanan kita udah nggak baik, kita tidak melayani, tidak memberi kesan bahwa kita ada profesional di bidang itu gitu. Kalau misalkan kita adalah expertise di bidang mainan, apa nih pelayanan yang bisa kita berikan gitu. Misalkan kita memberikan layanan, pastinya kalau senyuman di semua pelayanan produk itu wajib ada ya, senyuman ramah, nada yang baik, terus juga tidak nada tinggi, tidak membentak, terus juga gestur yang ramah. Nah itu bisa menjadi nilai poin plus untuk bisnis kita. Nah kemarin saya baru beli minuman gitu di salah satu toko minuman yang menjamur sekarang itu
saya soroti pelayanannya. Kenapa? Karena saat dia melayani saya, dia sambil ngobrol sama temennya, dan ngobrolnya itu sembari berdebat gitu, ke temannya. Dan itu adalah, ini apaan sih? Saya sebagai customer itu merasa nggak diorangin gitu, nggak dihargai gitu. Saya tuh beli ke sini di toko Anda, beli, harusnya saya mendapatkan layanan yang baik. Kalaupun ada permasalahan pribadi, itu jangan ditampilkan di depan customer. Kadang kita lupa gitu, karena ada kawan kita yang melayani misalkan terlambat, kita memarahi kawan kita itu misalkan, atau karyawan kita di depan customer, itu adalah hal yang salah. Kita jangan sampai melakukan hal itu. Kalaupun ada seperti itu, bisa dilakukan di belakang layar ya, bisa setelah tutup, mungkin nanti dievaluasi karyawannya. Itu yang penting memberikan kesan bahwa tempat ini nyaman. Dan juga pelayanan juga pengaruh ke kualitas nantinya ya. Saat kita misalkan membuat produk baik mainan atau dengan makanan gitu, saat kita bad mood gitu, mood kita sedang buruk, biasanya pengaruh ke saat pembuatan. Itu menjadi juga hal yang harus diperhatikan oleh kita gitu. Makanya jangan sampai kita menampilkan pelayanan yang buruk. Baik, karena beda ya gestur sama ekspresi orang saat melayani dengan senang, terus juga dengan lagi bete, itu beda pelayanan. Kita pun sebagai customer, kalau kita nih memposisikan diri kita sebagai customer, pastinya merasakan gitu. Kalau misalkan pelayanan buruk itu, kita jadi malas beli, malas segala macam. Nah, ini yang tadi yang pertama adalah mengutamakan kualitas, invoice produk. Yang kedua adalah memberi pelayanan baik kepada pelanggan. Yang ketiga adalah melakukan promosi secara efektif dengan menjual lebih banyak kepada pelanggan. Jadi promosi juga harus diperhatikan ya, promosi efektif. Ada istilah kalau di marketing itu foot in the door ya. Jadi kita menawarkan hal yang lebih kecil dulu supaya si customer itu membeli hal yang lebih besar. Contoh nih, ada penelitian di tahun 60-an ya kalau nggak salah. Itu perusahaan real estate ya, perusahaan perumahan gitu. Dia menawarkan jadi ada rumah-rumah itu, dia menawarkan rumah itu, pertama di rumahnya ada pelang apa ya, saya lupa deh pelangnya, drive carefully kalau nggak salah, menyetir dengan hati-hati tapi dengan pelang yang besar. Nah, mayoritas di perumahan itu menolak, dia nggak mau dipasang pelang yang besar itu, nggak mau. Tapi coba seminggu kemudian dia datang lagi, dia menawarkan dengan memasang pelang dengan ukuran yang lebih kecil, dan mayoritas orang menyetujui. Nah, setelah pelang kecil itu dipasang selama 2 minggu, dia balik lagi nawarin pemasangan pelang dengan yang lebih besar, yang seperti semula. Yang semula itu, yang tadinya ditolak, setelah orang itu memasang disetujui oleh warga pemasangan pelang yang kecil, itu disetujui oleh, nanti ada ininya, videonya saya share juga, itu disetujui oleh banyak. Jadi FITD atau foot in the door ini kita sering temui kalau misalkan di sosial media nih. Sekarang kalau di Instagram lagi seneng karosel ya, yang swipe itu ya. Nah, itu salah satu teknik FITD ya, kita mempromosikan dengan efektif. Jadi misalkan orang itu kita tawarkan promosi tapi seolah tidak promosi. Jadi
gimana ya caranya? Kalau di swipe itu, kalau misalnya kita ke Instagram, misalkan awalannya kita sharing sesuatu ya, sharing tentang sesuatu, tapi di akhirnya adalah kita menawarkan jualan. Nah, itu juga bisa dilakukan promosi secara efektif. Jadi istilahnya itu sharing-sharing dahulu, baru selling kemudian gitu kan. Sharing-sharing dahulu, selling kemudian. Nah, itu adalah cara-cara. Karena prinsipnya orang itu nggak senang untuk ditawarin langsung, di spam jualan tuh nggak senang. Orang tuh senangnya apa namanya, misalkan dia mendapat manfaat dulu, entah kita kasih materi-materi ataupun dengan cara kita social proof ya, testimoni, terus juga endorse, itu bisa dilakukan. Jadi yang sifatnya orang lain itu udah membuktikan kalau produk kita tuh bagus. Ini harus juga kita manfaatkan. Nah, yang kemarin saya sampaikan juga di kelas tuh, dari sekian banyak kawan-kawan yang ada di grup ini, ada di kelas ini, berapa orang yang sudah kita minta tolong untuk kasih testimoni produk kita gitu. Nah, itu kalau kita udah punya itu, kita upload misalkan di sosial media kita upload di WA story kita, itu jadi selling point juga supaya orang mengambil keputusan beli produk kita. Jadi jangan melulu setiap hari kita nawarin beli produk apa namanya, keripik kita dong gitu. Jangan setiap orang nggak akan suka di sharing kayak gitu. Apa di broadcast, di spam kayak gitu nggak suka. Tapi kalau misalkan yang kita share adalah testimoni misalkan, itu oh apakah benar kayak gitu. Kalau di Shopee atau Tokopedia biasanya kita memutuskan untuk membeli itu kalau kita lihat rating, lihat review orang gitu kan. Nah, itu kenapa dimunculkan rating dan review itu supaya tingkat closing, tingkat penjualan di suatu produk itu bisa lebih efektif promosinya dibanding kalau misalkan kita nawarin beli produk ini dong, beli produk ini, yang promosi secara hard selling itu orang lebih relatif nggak suka. Ini yang ketiga ya, melakukan promosi secara efektif dengan menjual lebih banyak pada pelanggan. Nah, selanjutnya adalah menambah outlet di berbagai daerah dengan tujuan target pasar baru dan mendapat pelanggan baru. Nah, outlet, kata-kata outlet di sini sebenarnya sekarang udah nggak dibatasi dengan outlet fisik. Sekarang eranya online, kita dituntut juga untuk masuk ke ranah sana gitu. Baik membuat website sendiri atau marketplace yang udah ada gitu. Nah, kalau misalkan di website sendiri, toko online sendiri, itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau kelebihannya, desainnya kita bisa sesuaikan dengan bisnis kita. Terus juga brand awareness-nya tinggi, orang lebih percaya ya dengan produk kita. Terus punya kendali atas data. Data is the king sekarang itu ya. Di era digital gitu, kita semakin data yang kita punya itu lebih banyak, itu berarti semakin kita bisa menang di pasar gitu. Oil coach sekarang udah. Ya, mudah mengiklankan web gitu melalui Google Ads. Terus juga kalau kekurangannya, kalau website sendiri itu sedikit rumit ya di awal-awal, karena memang harus kita merancang desainnya dan kontennya gitu. Terus banyak hal teknis ya, hal teknis yang perlu diperhatikan. Kalau di marketplace, misal Tokped sama Shopee, itu memang kemudahannya itu gampang ya. Kita mudah buatnya itu tinggal buat akun, ngupload produk gitu, semudah itu. Terus sudah banyak traffic, itu sebagai kolam sendiri ya. Jadi orang itu pokoknya referensi kalau mau belanja online melalui marketplace itu gitu. Yang sekarang yang tertinggi itu di Indonesia Tokopedia sama Shopee. Terus kekurangannya kalau di marketplace itu tingkat persaingannya tinggi, brand awareness lemah gitu. Jadi memang kita harus memutuskan nih, menambah outlet kita itu mau yang sifatnya online atau yang offline. Sedangkan customer kita di era pandemi ini lebih banyak di rumah. Nah, customer yang lebih banyak di rumah itu menjadi apa namanya, peluang atau
ya peluang tersendiri atau menjadi hambatan tersendiri. Nah, peluangnya gimana? Peluang kalau misalnya kita menyiapkan fitur-fitur yang memudahkan customer membeli produk dari rumah. Nah, pertanyaannya, apakah produk Bapak Ibu sekalian bisa dipesan dengan orang itu berada di rumah gitu? Dan kira-kira apa yang menjadi hambatan dari proses pemesanan tersebut? Atau pertanyaan yang lainnya, apakah bisnis Bapak Ibu sekalian belum menyiapkan fitur pemesanan online yang melalui di rumah? Terus kapan mau mulai ke ranah sana gitu? Jadi jangan sampai kita, oh pokoknya saya nungguin pandemi selesai aja deh, nanti saya baru jualan lagi. Jangan seperti itu. Kita harus mau nggak mau sekarang itu menyiapkan hal-hal ini gitu. Lebih bagus lagi kalau kita sudah masuk ke ranah website, kita punya toko online sendiri, atau kita main kedua-duanya. Website juga punya, marketplace juga punya. Nah itu peluang tersendiri yang harus kita ambil. Dan saya lihat juga kawan-kawan ada yang main di ini ya, ada yang main di GoFood ya, yang makanan main di GoFood. Jadi kalau kita punya jaringan, punya network yang kuat gitu, itu sebenarnya kita bisa manfaatkan memberdayakan kawan-kawan yang di sekitaran kita itu untuk mendongkrak omset kita gitu. Misalnya, kalau di GoFood tadi, di GoFood itu kan memang keunggulannya adalah fitur sama traffic tadi yang kolam tadi, itu menjadi salah satu marketplace juga sebenarnya kalau GoFood tuh. Semisal Tokped atau Shopee, hanya saja dia fokus ke makanan gitu kan. Nah, di situ selain ada kelebihan juga ada kekurangan. Sebenarnya kekurangannya adalah di GoFood itu dia meminta margin ya 20% kalau nggak salah, 20%. Terus juga ada tambahan biaya ongkir. Biaya ongkir disesuaikan. Iya, biaya ongkir disesuaikan sama jarak kan biasanya gitu. Nah sebenarnya kalau kita main berjejaring misalkan di Depok Jaya nih, di Depok Jaya kita mendata setiap RW, misalkan setiap RW itu ada gak tukang ojek atau orang yang punya kendaraan yang mau nganterin produk kita gitu, kalau misalkan ada pesanan. Oke, pemesanan sekarang via WhatsApp aja. Ya WhatsApp, nggak perlu dulu kita buat aplikasi yang aneh-aneh, yang ribet-ribet. Orang customer pokoknya pesan langsung ke WhatsApp bisnis kita gitu. Nah setelah dia pesan, misalkan minta antar dong, daripada kita menggunakan GoSend gitu, ataupun GoFood tadi, kita menggunakan fitur GoFood, lebih baik kita memberdayakan. Tuh misalkan jarak di satu kelurahan Depok Jaya, pengantaran 10.000 misalkan. Pengantaran 10.000. Kalau di luar Depok Jaya itu pengantaran berapa? Yang nganter ini adalah orang-orang atau tetangga-tetangga kita yang tadi bisa dia untuk mengantarkan, entah dia tukang ojek ataupun orang yang punya kendaraan yang mau mengantarkan produk kita. Nah, itu bisa dibuat jejaring seperti itu sebenarnya. Untuk apa? Untuk kita nggak membebankan 20% itu ke customer. Tadi kan ada, kalau di GoFood kan ada biaya ongkir, ada biaya 20% itu kan, jasa apps-nya lah. Nah itu relatif membebankan nanti customer. Artinya kalau kita main di situ, harga dari produk kita itu lebih tinggi kan, lebih tinggi. Tapi kalau kita pesan langsung nih, customer pesan langsung ke WhatsApp kita bisa harga normal, ya kan, harga normal. Tapi tinggal ditambahkan biaya ongkir yang nggak semahal kalau kita pakai ongkir yang ada di GoFood tadi. Nah itu bisa jadi alternatif. Nah memang ini harus dibuat skemanya. Sebenarnya kita tinggal cari orang-orang nih siapa yang mau komitmen kira. Beberapa orang aja, jangan satu orang.
beberapa orang misalkan. Kalau ada satu orang yang misalkan dia emang mangkal gitu, kerjaannya ojek mangkal, terus juga apalagi di pandemi gini pasti ini jadi salah satu solusi karena dia kesulitan pas itu untuk cari pelanggan dan lain-lain. Nah, itu adalah circle atau networking yang bisa kita buat untuk meningkatkan omset. Nah, nanti mungkin ini next pembahasan, tapi konsepnya sebenarnya bisa dibuat seperti itu. Mulai aja nih dari RW Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan sudah bisa konsisten sehari 5 orderan, sehari 10 orderan, daripada orang lain itu datang misalkan ke toko kita takut dengan pandemi, takut dengan COVID, mendingan orang itu pesan aja melalui WhatsApp dengan harga yang nggak semahal kalau dia pesan di GoFood, pengantaran aman gitu. Tinggal di ini aja kemasannya, terus juga ketepatan waktu, kecepatan waktu pengantaran itu harus diperhatikan. Nah, itu adalah cara-cara ya untuk kita meningkatkan omset. Nah, yang kelima adalah mengadakan diskon produk atau penawaran khusus. Tadi saya juga udah sampaikan kalau misalkan kita ada produk-produk yang kurang laku atau produk-produk yang peminatnya banyak, itu bisa memainkan juga penawaran diskon. Bahkan kalau kita punya produk yang baru, inovasi baru, itu juga bisa disampaikan penawaran diskonnya. Nah, ini adalah 5 cara ya yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk UMKM meningkatkan omset. Nah, selanjutnya saya mau tampilkan ini. Dari hal tadi sebenarnya kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan di realnya di bisnis UMKM itu sebenarnya gambarnya seperti ini. Jadi sampai kita mendapatkan profit atau keuntungan itu, prosesnya sebenarnya ini. Mulai dari calon pelanggan. Misalkan kita punya daftar calon pelanggan itu ada, atau sudah mengetahui ya target pasar kita itu siapa. Terus kita juga harus memikirkan dari jumlah pelanggan. Misalkan target pasar kita adalah target pasar kita adalah orang-orang yang lalu lalang sekitaran Nusantara misalkan. Ya, Nusantara, misalkan ambil kasus Oini Rice misalkan. Jadi sepanjang Nusantara itu ada orang seharinya bisa 5.000 orang lewat situ gitu. 5.000 orang. Atau katakan sesuai di sini ya 2.000 orang. Dari 2.000 orang itu berapa nilai konversi? Dari 2.000 orang itu berapa yang beli produk kita? Ya. Jadi yang pertama ada traffic ya. Traffic tadi orang yang mengunjungi atau melewati toko kita ya, tempat kita memasarkan produk kita, terus juga berapa nilai konversi, berapa persen orang dari traffic tersebut yang beli produk kita, ini conversion rate ya, terus customer, nah itu, jadi pelanggan, pelanggan atau calon pelanggan, terus juga dikali nilai konversi berapa persen, itu adalah customer kita atau pelanggan kita. Nah, ini adalah yang harus kita jaga nih. Setelah dia beli, dari sebanyak orang ini, misalkan dari 2.000 orang, 10% yang beli. Terus juga ada 200 orang dong, 200 orang. Setelah itu, dari 200 orang ini bagaimana supaya 200 orang ini bisa beli lagi produknya ke kita gitu. Nah, kita harus apakan? Nah, berarti harus tadi pelayanan baik, produk yang baik itu harus diperhatikan. Nah, dari 200 orang ini transaksi sebulannya berapa kali? Berarti repeat ordernya nih yang harus kita perhatiin, apakah dia hanya sekali atau 2 kali? Itu adalah PR kita juga harus cari tahu nih. Cari tahu, jadi pengalinya ke bawah gini ya, ke bawah. Jadi kita harus bisa meningkatkan nih di poin-poin ini. Ini yang ada tanda panah ini,
kita harus bisa meningkatkan poin-poin ini supaya omset itu bisa makin tinggi. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah transaksi rata-rata nih. Berapa rupiah rata-rata tiap customer itu. Misalkan produk kita ada banyak varian, berbagai banyak harga. Itu berapa rata-ratanya, itu juga harus ditingkatkan. Terus juga selanjutnya omset. Nah itu kalau pelanggan atau customer dikali transaksi per bulan, dikali rata-rata penjualan, rata-rata rupiah ya, itu sama dengan omset. Omset ini keuntungan kotor lah. Jadi masih ada modal di sini. Nah, terus setelah kita tahu omsetnya, berapa sebenarnya margin yang kita ambil dari bisnis kita. Nah, ini berapa persen? Biasanya sih 20-30% normal, tapi beberapa bisnis ada yang sampai berkali-kali lipat gitu ngambil bisnis itu sejauh mana brand Bapak Ibu sekalian sudah dikenal secara publik. Nah, baru setelah itu keuntungan, profit ya. Nah, ini profit harusnya yang bawah, profit. Jadi profitnya, nah di sini harus pertama ya, yang kita fokus yang ada tanda panahnya nih. Berarti dalam kondisi seperti ini kita harus meningkatkan pertama nilai konversi dari jumlah database atau dari jumlah target market yang kita punya, yang kita sudah sasar, itu persentase nilai konversinya harus ditingkatkan. Misalkan tadi dari 10%, gimana caranya lebih banyak orang lagi yang beli, yang datang ke toko kita dan beli gitu. Terus juga dari orang-orang yang beli itu gimana caranya supaya dia beli lagi. Jadi bukan cuma sebulan sekali, coba bisa sebulan 2 kali, sebulan 3 kali gitu. Bahkan dia bisa merekomendasikan ke orang supaya beli juga produknya di tempat kita. Terus juga berapa rata-rata rupiah transaksi penjualan kita. Misalkan tadi yang saya bilang decoy effect itu bisa mainnya di situ, pakai misalkan tadinya yang laku itu produk-produk yang murah doang, yang harganya 5.000. Nah, gimana caranya harga yang 10.000 ini bisa laku juga nih? Misalkan kita ada 2 produk, yang besar yang kecil. Gimana caranya yang besar ini lebih dominan lakunya dibanding yang kecil? Nah, itu juga menjadi PR kita. Jadi, bagaimana caranya? Selanjutnya margin. Apakah bisa kita mengambil keuntungan marginnya lebih besar? Kalau misalkan modalnya 3.000 terus kita jual 5.000, itu marginnya berarti kan 2.000. Apakah bisa kita jual 6.000 dan orang itu masih mau membeli produk kita? Nah, itu adalah cara-cara ya untuk meningkatkan omset. Nah, selanjutnya nih, yang pertama ya, tadi yang tingkatkan traffic. Nah, tingkatkan traffic itu dari segitu banyak orang yang lalu lalang atau yang datang ke toko kita tapi dia tidak membeli, berarti kita harus bisa menggunakan hal ini. Pertama iklan, kedua katalog, brosur, billboard, website, promosi gitu kan. Kemasan produk yang kemarin kita pelajari juga. Bisa modelnya franchise, artinya kita menambah cabang-cabang itu menggunakan sistem franchise. Membuka lebih banyak lokasi, ini berarti pakai modal kita sendiri. Pajangan di toko, nah ini juga penting, jangan sampai toko kita itu terlihat kosong gitu. Itu pajangan, stiker dan label, kartu nama, seragam, acara atau seminar, pemberian hadiah kepada pembeli. Nah, ini ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan traffic kita. Ini saya nggak perlu jelasin satu persatu, nanti silakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa di kolom komentar dulu, atau nanti di sesi terakhir kita tanya jawab ya. Oke, nah ini tingkatkan traffic. Selanjutnya adalah presentasi yang belanja tadi ya, conversion rate ya. Jadi bisa menggunakan garansi tertulis.
Terus definisikan keunikan Anda, keunggulan Anda apa gitu. Tingkat jangkauan layanan, apakah kita bisa mengirim ke luar kota? Itu kan berarti segmen pasar di luar kota juga kita bisa ambil, atau hanya di kota Depok, atau bahkan hanya di Depok Jaya aja. Itu juga harus disampaikan ke customer, menyediakan produk yang berkualitas, tadi juga udah kita bahas, mencetak sebuah daftar manfaat, terus menggunakan daftar testimonial, menerima segala jenis pembayaran, kita mempermudah orang itu melakukan pembayaran. Kadang orang itu nggak bisa lakukan transfer karena dia nggak punya m-banking, dia harus ke ATM dulu. Gimana nih caranya supaya dia tetap beli? Atau dia adanya cash, nggak ada saldo di rekening, sedangkan dia mau beli gitu secara online. Itu gimana? Apakah kita bisa COD atau orang punyanya saldo GoPay, saldo OVO, apakah kita siapkan juga pembayaran metode itu? Nah, itu harus difikirkan ya, harus diperhatikan. Terus audio dan video demo produk, foto produk, itu juga penting untuk meyakinkan orang bahwa produk kita itu bagus, baik, harga jual tinggi, jual harga tinggi ya, penjualan silang, jual harga rendah. Nah ini cara juga biasanya kita cross-selling, upselling, itu juga dilakukan, memberikan respon tepat waktu, jangan sampai customer itu nunggu lama untuk balas, udah WhatsApp dari jam 9 baru dibales habis zuhur misalkan gitu. Itu terlalu lama. Kalau bisa kita komitmen, kalau misalnya buka dari jam 9 sampai jam 5 misalkan, berarti di waktu-waktu itu kita harus fast respon. Di luar waktu itu kita sampaikan slow respon nggak apa-apa. Kadang udah tertera waktunya kan. Itu juga menjadi faktor yang bisa mempengaruhi persentasi orang yang belanja. Hiburan dan jamuan makan, ini biasanya kalau di kafe-kafe itu ada hiburannya ya, ada karaoke, ada wifi, dan lain-lain. Menerima tukar tambah. Ini nggak semua, kalau tukar tambah ini nggak semua bisnis bisa dilakukan ya. Ini adalah cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan presentasi orang yang belanja. Nah, selanjutnya adalah jumlah transaksinya. Nah, jumlah transaksi. Jadi, repeat berapa kali dia beli dalam waktu 1 bulan. Pastinya pelayanan yang baik juga itu berpengaruh ya, berpengaruh. Terus efisiensi service servis Anda, sampaikan dengan konsisten dan dapat dipercaya. Jangan jaga hubungan baik, tingkatkan jangkauan Anda, selalu ada stok. Tawarkan kontrak pelayanan, produk minggu. Ini menarik nih, yang tawarkan kontrak pelayanan itu. Kalau di Mampang Indah itu ada satu pedagang nasi uduk yang dia nawarin nih ke rumah-rumah itu, mau gak nih selama 1 bulan berapa kali misalkan sarapannya dihandle sama tukang nasi uduk itu. Kalau dia belanja pakai yang bulanan itu, harganya bisa lebih murah dibanding kalau dia beli harian kayak gitu. Itu bisa jadi solusi. Misalkan ada yang jual makanan atau jual yang lain yang bisa dipakai pola kayak gitu, ini bisa digunakan ya. Jadi tawarkan misalkan membership. Kalau misalkan jadi member, nanti setiap pembelian dapat diskon 10% misalkan. Itu bisa. Jadi dia nggak akan beli kemana-mana tuh, pasti belinya ke tempat kita. Terus produk mingguan, ada produk bulan ini yang eksklusif. Terus juga minta mereka untuk datang kembali, dipakai siklus telepon atau WhatsApp, ingatkan. Tadi membuat membership, pembayaran di muka, kontrak, terus rencanakan pembelian selanjutnya, sistem pengingatan, terima tukar tambah, tingkatkan level kredit, target penjualan, telemarketing, penjualan bukan untuk umum. Jadi kemarin itu kalau di copywriting yang kita
menjurus ke member gitu ya. Tawarkan uji coba gratis, meluncurkan produk baru. Nah, ini bisa jadi cara untuk meningkatkan jumlah transaksinya dalam 1 bulan. Rata-rata penjualan. Nah, ini jual harga lebih tinggi, jual harga tinggi. Terus cross selling atau upselling. Jual harga rendah, gunakan sebuah checklist, memperbolehkan termin pembayaran dicicil, susun ulang layout toko. Jadi kalau ini biasanya dilakukan di Indomaret gitu. Jadi dia secara periodik, apakah berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, tata letak produknya itu diubah-ubah supaya orang tuh mencari produk-produk lain. Terus juga poin penjualan, setiap membeli produk Risol di saya mendapatkan poin gitu. Itu juga bisa misalkan mendapatkan poin atau mendapatkan diskon sebanyak Rp1.000, tapi bisa diambil misalkan kalau sudah berapa misalkan kayak gitu. Nggak diberikan diskon langsung, itu juga bisa. Terus juga kemasan produk, hadiah, terus latih tim Anda dengan timnya yang punya skill, misalkan komunikasi penyampaian yang baik, terus tukar tambah, delivery order, perlakuan spesial, susun target penjualan, hadiah bagi pembeli terbanyak, tuh. Insentif untuk tim yang menjual terbanyak, ini supaya tim atau karyawan kita bisa lebih semangat lagi. Hentikan diskon, ini kasih scarcity ya, orang tuh ketakutan kalau misalkan diskon terakhir hari ini. Nah, orang nggak mau tuh kehilangan diskon itu. Penawaran khusus, promosi di dalam toko, beli 3 dapat 4, beli 1 gratis 1, promosi video di dalam toko, terus penampilan tim, toko, dan kendaraan. Nah, ini untuk meningkatkan rata-rata penjualan. Nah, selanjutnya margin ya. Meningkatkan harga, kalau margin, intinya kita kalau margin tuh gimana caranya mendapat untung lebih banyak, tapi tidak merubah harga, atau bahkan bisa menaikkan harga kayak gitu. Nah, kalau terkait margin ini kita harus mengetahui tentang HPP, harga pokok penjualan. Modal kita tuh untuk suatu produk berapa sih? Nah, itu harus diperhatikan. Jadi, tanpa kita mengetahui HPP, kita nggak bisa mengetahui nih, margin kita tuh sebenarnya ngambil berapa persen gitu. Jadi pakainya baiknya persentasi, jangan satuan rupiah ya. Baiknya pakai persentasi supaya nanti lebih terukur. Nah, ini bisa hal yang bisa digunakan untuk meningkatkan margin kita. Bisa dengan cara menaikkan harga atau dengan mengefisiensikan HPP tadi, cost kita tadi. Nah, bonus ya, yang terakhir ya, sebelum kita diskusi. Sebelum kita diskusi, ada video, jadi silakan disimak ya. Ini tentang pentingnya membangun database pelanggan. Nah, ini yang sering kita lupakan ya. Sering kita lupakan bahwa database itu adalah aset kita gitu. Selain aset-aset yang ada gitu. Ini adalah aset-aset yang tak terlihat cuman sangat penting. Ini berkaitan juga tadi dengan target pasar. Jadi seberapa dalam, seberapa banyak database pelanggan yang udah kita punya. Kita simak videonya ya. Kayaknya saya belum aktifin suaranya deh, suara video. Bedanya bisnis dan bukan bisnis adalah list. Jangan bingung dulu, let me explain to you. Saat kamu menghadirkan produk atau layanan yang baik, lalu menjualnya dan berhenti di sana, maka kamu hanyalah seorang salesman. Saat kamu menguploadnya ke marketplace untuk masuk ke ranah online,
dan berhenti di sana, maka kamu hanyalah pindah lapak. Strategi marketing dan pemasaran memang senantiasa berubah dan berkembang seiring waktu. Kamu bisa menggunakan strategi yang paling jitu, menumbuhkan sales hingga berkali lipat, tapi jika itu saja yang kamu lakukan, maka kamu belum berbisnis. Krisis begini adalah momen pembuktian, apakah selama ini kita membangun bisnis atau hanya sekedar menghasilkan uang. Faktanya, membangun bisnis adalah sebuah petualangan tentang membangun pondasi yang kokoh. Membangun bisnis adalah tentang membangun komunikasi. Membangun bisnis adalah tentang membangun kepercayaan. Membangun bisnis adalah tentang membangun rumah jangka panjang. Membangun bisnis adalah membangun lease. Seorang pebisnis dituntut untuk berpikir jauh ke depan, bukan hanya mikir duit makan buat hari ini atau minggu depan. Sebab jika kita berhenti pada jualan, di mana pembeli hanya datang dan pergi, sekali ketok lalu berlari, lalu apa bedanya kita dengan penjual cangcimen di bis-bis kota yang setiap hari juga jualan melulu? Di mana ketika promosi atau budget iklan berhenti, penjualan pun berhenti. Jangan bingung dulu, let me explain to you. Sorry kepencet. Saat kamu menghadirkan produk atau layanan yang baik, lalu menjualnya dan berhenti di sana, maka kamu hanyalah seorang salesman. Saat kamu menguploadnya ke marketplace untuk masuk ke ranah online dan berhenti di sana, maka kamu hanyalah pindah lapak. Strategi marketing dan pemasaran memang senantiasa berubah dan berkembang seiring waktu. Kamu bisa menggunakan strategi yang paling jitu, menumbuhkan sales hingga berkali lipat, tapi jika itu saja yang kamu lakukan, maka kamu belum berbisnis. Krisis begini adalah momen pembuktian, apakah selama ini kita membangun bisnis atau hanya sekedar menghasilkan uang. Faktanya, membangun bisnis adalah sebuah petualangan tentang membangun pondasi yang kokoh. Membangun bisnis adalah tentang membangun komunikasi. Membangun bisnis adalah tentang membangun kepercayaan. Membangun bisnis adalah tentang membangun rumah jangka panjang. Membangun bisnis adalah membangun lease. Seorang pebisnis dituntut untuk berpikir jauh ke depan, bukan hanya mikir duit makan buat hari ini atau minggu depan. Sebab jika kita berhenti pada jualan, di mana pembeli hanya datang dan pergi, sekali ketok lalu berlari, lalu apa bedanya kita dengan penjual cangcimen di bis-bis kota yang setiap hari juga jualan melulu? Di mana ketika promosi atau budget iklan berhenti, penjualan pun berhenti. Waktu kondisi tak lagi sama, saat krisis melanda dan akuisisi konsumen baru jadi lebih sulit, penjualan pun sembelit. Maka list building adalah kunci, sebuah jalan untuk membangun bisnis jangka panjang. Seni untuk membangun basis data sebagai aset paling bernilai dari sebuah bisnis. List building adalah cara untuk mengubah one-time value menjadi lifetime value, mengubah pembeli jadi pelanggan. Setiap bisnis harus membangun list, yaitu database, baik itu prospek yang diperoleh menggunakan lead magnet atau list konsumen yang didapat sambil jualan. Sebab aset termahal bagi bisnis kita adalah list, terutama daftar orang-orang yang pernah mengeluarkan uang untuk membeli produk atau layanan milik kita. So, jika Anda mengaku sedang menjalankan bisnis, maka jangan pernah lupa untuk membangun list. Mulailah dari sekarang dan mulailah dari yang paling mudah. Setiap kali ada orang yang membeli sesuatu dari Anda, mintalah nama, nomor WA, atau email mereka untuk dimasukkan ke dalam sebuah list. Kemudian, terus gemukkan list milik Anda itu. Bangun hubungan dan komunikasi yang baik. Dengan memilikinya, Anda selalu punya jalan untuk dapat menghubungi konsumen atau prospek Anda kapanpun di masa mendatang. Anda memiliki produk baru, tinggal kirim ke list. Anda memiliki promo dan diskon, tinggal kirim ke list. Anda memiliki produk lain yang ingin dijual sebagai affiliate atau reseller, tinggal kirim ke list. List adalah printer uang bagi bisnis Anda. Bayangkan betapa ruginya Anda jika tidak memiliki list. Di dunia online, list building bahkan merupakan salah satu ilmu wajib yang harus dikuasai sebelum mempelajari teknik marketing yang lainnya. Ada banyak caranya. Anda dapat membuat grup di platform sosial media,
channel Telegram, channel YouTube, atau mengumpulkan data pixel audience pengunjung dan pelanggan dengan teknologi yang lebih canggih, baik menggunakan Facebook Pixel maupun Google Tag Manager. Namun jika Anda ingin membangun list dengan lebih mudah, murah, dan powerful, maka lakukan itu dengan email. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah kirim.email. Di bisnis dan dunia pemasaran online, email list jauh lebih berharga daripada follower dan like di sosial media manapun. Sebab saat sosial media datang dan pergi, email tak banyak berubah dari dulu. Orang jarang mengganti emailnya. Setiap pengguna sosial media pasti memiliki email, tapi tak semua pemilik email menggunakan sosial media. Menurut data dari Direct Marketing Association, ROI dari email marketing berada di angka 4.300%. Izek Target menyebutkan jika setiap dolar yang dihabiskan untuk email marketing akan memberikan timbal balik sebesar 44,25 US dollar. Selain itu, berikut beberapa alasan melakukan email marketing. Cepat dan real time. Dengan satu klik, email langsung terkirim ke semua list saat itu juga. Personal. Email masuk ke inbox, dibuka, dibaca, dan diterima secara personal. Kita dapat menyapa setiap orang dengan namanya. Murah. Dengan biaya rata-rata hanya 150 perak per email per bulan, tak ada teknologi marketing online lainnya yang lebih murah dari email marketing. Otomatis dan segmented. Mengirimkan email berseri, email terjadwal, pada daftar yang tepat adalah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Dan ramah lingkungan, bebas kertas, bebas tinta, tak perlu menebang hutan atau menghasilkan sampah untuk berpromosi secara massal. Dengan membangun list email, Anda dapat menjangkau ratusan, ribuan, hingga ratusan ribu orang-orang tertarget secara personal yang siap menerima isi pesan Anda secara personal pula. Hanya butuh 10 menit untuk mengetik dan 1 klik untuk mengirim. Bayangkan Anda memiliki list sebanyak 50.000. Itu berarti Anda bisa menjangkau audiens sebanyak 1 stadion sepak bola hanya dalam beberapa klik untuk melakukan promosi. Dan Anda dapat melakukannya setiap kali menginginkannya, setiap hari. So, sekali lagi, beda bisnis dan bukan bisnis adalah list. Demikianlah, kamu seharusnya tak lagi menunda untuk melakukan list building untuk apapun bisnis yang kamu jalankan. Tugas seorang pebisnis bukanlah jualan atau menghitung uang, melainkan membangun list. Jadi lain kali, kalau ada temanmu yang dikit-dikit ngeduitin, itu sih bukan otak bisnis. Kalau suatu hari dia mikir untuk memulai list building, itu baru otak bisnis. Simak ulasan selengkapnya tentang list building di riantoastono.com atau link di deskripsi. Ya, itu dia yang tadi terakhir tentang list building. Sedikit tentang hal itu, jadi tadi juga yang saya sudah sampaikan, pentingnya kita membangun database customer kita minimal. Kalau untuk kita mendekatkan gitu ke customer kita saat dia belanja produk kita, terutama kalau yang offline ya, kalau yang online kita otomatis dapat nomor teleponnya, tapi kalau yang offline kita minta data minimal nama sama nomor telepon supaya nanti kita bisa follow up dia lagi untuk pembelian selanjutnya. Dari saya cukup sekian, mungkin kembali ke Coach Janu, ada yang ingin tambahkan atau kita langsung ke tanya jawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lihat di komentar tadi kayaknya ada ya. Siap, silakan ada yang ingin bertanya. Ya, Bapak Ibu. Tes. Tes. Oke. Atau saya yang tanya ya.
Saya yang tanya ke siapa ya? Ke Mas Fahri. Mas Fahri nih. Besok lah capek. Halo Mas Fahri. Wah, lagi di luar ya kayaknya nih. Iya bang, lagi di luar. Suaranya agak bising di sini, jadi saya mute dulu. Oke, mute. Berarti yang lain dulu ya, yang lain. Eh, Oke, Boleh dari tanya, Coach? ya boleh, monggo. Nah, gitu. Silakan. Batas maksimal biaya promosi atau marketing tuh berapa persen dari keuntungan ya, Coach? Sebenarnya kalau promosi itu nggak dibatasin sih Bu ya. Kita nggak batasin. Hanya nanti terkait efektivitas saja dari promosinya. Kalau misalkan kan promosi ada yang free, ada yang berbayar. Kita mau ranah yang mana dulu kayak gitu. Jadi kalau promosi itu nggak ada batasannya. Yang penting dampak dari promosi itu kita mau apa? Apakah ke penjualan atau ke branding? Ada tuh kalau pernah nonton podcastnya Deddy Corbuzier, ada orang yang dia ngabisin promosi iklan di Facebook itu 1 hari 1 miliar. Namanya Mas Yoyo. Jadi sehari dia ngabisin promosi pakai FB Ads itu sebanyak 1 miliar. Tapi dengan 1 miliar itu dia bisa revenue bisa 3-4 kali lipat gitu keuntungannya. Tinggal seberapa efektif kita ngiklan itu aja sih. Kalau ini sih nggak ada batasan sih, menurut saya nggak ada batasan. Sesuai kemampuan aja dari UMKM masing-masing kayak gitu. Oke, Coach, makasih. Siap. Ada lagi? Silakan diskusi. Kita perbanyak diskusi aja. Coach, Ya. ada kan ya, aku mau share aja. Iya, monggo. Ada kan kata gini, uang bukan satu-satunya untuk modal sukses. Tapi sebenarnya apa yang mau kita promosiin atau beberapa cara yang mau kita untuk kita branding kita apa ya emang ujungnya tetap harus ada uang gitu kan. Menurut Coach gimana? Iya tadi ya, jadi apa namanya, sebenarnya betul juga. Jadi kita jangan sampai, maksudnya tuh kata-kata tadi tuh jangan sampai kita hanya terfokus dengan uang. Kalau nggak ada uang kita nggak bisa jualan. Kalau nggak ada uang kita nggak bisa. Jadi dalam porsi yang kecil modal itu perlu. Iya, dalam porsi yang kecil karena kita harus ada. Tapi di dunia digital sekarang kita bahkan misalkan bermodal handphone sama bermodalkan kuota itu udah bisa jualan sebenarnya. Itu kalau yang misalnya dengan proses dropship, reseller dan lain-lain itu bisa dilakukan. Dengan batasan. Cuman nanti growth-nya pertumbuhannya lebih lambat ya. Nah, makanya sekarang itu dengan kemampuan yang ada, udah kita melakukan itu dulu aja. Jangan memaksakan. Karena kalaupun butuh modal, kalau misalnya kita udah bisa meyakinkan orang lain untuk memberi modal atau dengan kata lain investor ya, investasi ke kita, kalau kita udah punya sistemnya, udah punya alurnya, itu uang bisa kita cari gitu. Jadi untuk melakukan bisnis nggak mesti melulu pakai uang tabungan kita gitu. Nggak mesti, bisa pakai uang investor. Terakhir saya dapat investor itu dia untuk usaha minuman, saya punya usaha minuman Teh Tarik Nyai, itu dapat investor 50 juta plus ruko 2 lantai untuk rumah produksi. Tapi saya bangun brand supaya saya pas mau cari investor itu mudah ngejelasinnya kayak gitu. Jadi nggak mesti. Nah, yang terpenting sekarang adalah tadi itu perbaikan di pelayanan, di produk, sama
list building tadi yang video terakhir tuh atau database. Jadi ada berapa ribu database yang ada di kontak WhatsApp Bapak Ibu sekalian, berapa persen yang udah dihubungin, dikasih tahu kalau kita punya bisnis ini gitu. Nah sekarang lakuin itu dulu. Itu kan secara cost kan nggak terlalu besar ya, secara cost nggak terlalu besar, hanya paling effort di waktu aja, di waktu sama kita nyusun kata-kata copywriting-nya supaya dia tertarik gitu. Tapi untuk kita memaksimalkan database WhatsApp itu sendiri, itu ada caranya. Kita jangan langsung jualan. Jangan langsung jualan, tapi memperkenalkan diri kita dulu. Salam dulu, sapa dulu. Supaya kedekatannya terbangun gitu. Jadi mulai dari situ dulu. Jadi jangan melulu melihat ngiklan itu kita mengeluarkan biaya iklan. Jangan dulu. Pakai cara yang memungkinkan dulu aja, yang gratis dulu aja. Kalau yang gratis sudah kita bisa handle, next step-nya bisa pakai yang berbayar. Seperti itu sih. Oke, Coach. Makasih. Siap. Dari Coach Janu atau Coach Kamal, ada yang mau ditambahkan? Maaf Coach, boleh tanya nggak? Iya, boleh, Bu. Tadi kan mengiklankan dengan langsung ya, itu berupa video atau berupa tulisan Coach sebaiknya? Kalau ada videonya lebih bagus. Tapi tadi ya, kita jangan untuk ke customer baru, target market baru itu jangan langsung nawarin program, tapi nyapa dulu. Apa kabar, kayak gitu-gitu segala macam. Udah tahu belum? Saya ada produk ini, nah itu nggak apa-apa. Tapi ujuk-ujuk kita WhatsApp dia, yang lama kita nggak pernah WhatsApp dia, tapi ujuk-ujuk kita nawarin produk, itu orang ini apaan sih gitu? Nggak nyapa, nggak nanyain kabar, tiba-tiba jualan gitu. Orang males bacanya. Jadi sapa dulu aja, sapa, minta izin dia boleh nggak? Kalau perlu telepon, kalau misalkan kalau di kantor saya nih, kantor saya itu tiap hari itu ada target sehari sekian ratus orang yang ditelepon. Itu menarik tuh. Nanti orang itu bakal kita minta kira-kira jam berapa bisa teleponnya baiknya kayak gitu. Kalau misalkan dia menolak untuk ditelepon saat itu kalau mau via telemarketing. Tapi sekarang gunakan WhatsApp dulu aja. Mau pakai video, foto, teks aja nggak masalah. Asal prosesnya jalanin dulu. Kita sapa orang itu dulu, jangan langsung jualan. Itu aja. Coach, siap. Oke. Coach, mau nanya Coach. Oke, Bang Fahri, monggo. Ya, kan sharing-sharing dahulu, selling kemudian ya. Nah itu lebih detail lagi tentang sharing-sharing dulu itu kayak gimana gitu dalam pengaplikasian kita di WhatsApp, di Facebook, di Instagram tuh sharing-sharingnya tuh lebih jelas gitu gimana Coach? Contohnya Coach? Ya, contohnya yang saya lakuin di grup tuh. Saya kan nge-share artikel-artikel. Nah, itu kan bukan jualan. Atau kalau detailnya di mode yang pertama, materi saya tentang branding itu, ada 8 cara. Nih, saya tampilin deh, saya sharing screen ya. 8 tahap, nah ini 8 pola strategi. Jadi kita bisa ngasih misalkan assalamualaikum, terus kita ngasih informasi tentang knowledge, atau kita kasih misalkan buat poster quotes orang terkenal, misalnya pembisnis terkenal siapa, atau quotes dari dalil, dari hadis, atau dari Al-Quran, itu juga bisa kita share. Terus kita biasanya bisa nge-share juga tentang tips, misalkan tips agar orang tua dekat dengan anak. Misalkan pertama, jauhkan handphone dari saat berdekatan dengan anak, kayak gitu-gitu. Kita share tentang tips, trik, atau tutorial.
atau kita share tentang hal-hal yang entertaining. Tahukah Anda, biasanya kan gitu kan, kalau di Instagram ada konten-konten kayak gitu. Terus kita baru terakhir itu promo atau selling. Ya, saya share screen ya. Nah ini. Kalau diperhatikan di modul-modul yang udah dipegang itu, ada 8 pola ini. Nah ini bisa digunakan. Jadi ini sharing-sharing dulu kan, sellingnya ada di belakang nih. Kalau diperhatikan di gambar ini, sharingnya ada di belakang, sellingnya ada di belakang. Selebihnya sharing-sharing dulu aja. Nggak mesti semua dilakukan, pilih aja salah satu, misalkan kita knowledge kasih informasi tentang sesuatu gitu yang relevan dengan produk kita gitu. Misalkan kalau makanan, tahukah Anda manfaat dari misalkan kemiri, manfaat dari seledri gitu untuk kesehatan kayak gitu. Itu bisa di-share. Kalau saya jualan akikah, ya saya kutip misalkan dalil-dalil tentang pentingnya akikah, tentang harusnya akikah, terus tentang berbagi kayak gitu. Nah itu jadi opsi ya yang bisa kita lakukan. Itu sih paling Bang Fahri. Iya coach, makasih coach. Oke, kawan-kawan sekalian, saya jam 11.50, jam 11.50 ini ada rapat lagi nih. Jadi mungkin terakhir monggo ada yang mau bertanya lagi, atau dari Coach Kamal, dari Coach Janu ada closing statement. Mungkin monggo. Coach Akbar, saya izin. Monggo. Ada beberapa hal yang penting sebenarnya yang perlu ada ke evaluasi ya. Setelah apa yang kita dapat, insight apa di dalam pertemuan. Setiap kita melakukan Zoom atau melakukan aktivitas seperti ini. Harapan ini sebenarnya coaching kita ini adalah pendampingan. Namanya coaching lebih banyak bukan kita bukan hanya nantinya bentuknya harus ilmu gitu yang harus disampaikan, tapi juga bisa dalam bentuk sharing. Sharing misalnya nanti mungkin dari teman-teman juga ada yang bisa cerita, misal dari minggu ini apa yang bisa ningkatin omset dan sebagainya, bisa juga digali apa kira-kira yang menjadi kendala. Jadi tadi notes catatan ya, sudahkah kita saling mengenal, yaitu dengan cara menginput atau menyimpan nama. Ini sepertinya perlu ada evaluasi yang kuat. Kalau memang semuanya 18 orang atau 28 orang bisa nge-save nama, kalau nggak bisa mungkin kita bikin grup kecil, mungkin 5 atau 10. Nanti kita coba lihat apa ada perkembangan nggak, yang tadinya misalnya omset minggu ini cuma berapa gitu ya, anggaplah misalnya dari biasanya 100% gitu ya. Kemudian ketika kita punya jaringan baru, peningkatan 110%. Nah, ini bisa kita report di grup. Dalam rangka apa? Kabar baik itu harus disebar, biar kita saling termotivasi. Nah, kalau misal kabar buruk, simpan aja. Jangan disebar. Mungkin itu kita bisa jadi sarana evaluasi. Kalau bisa seperti itu. Jadi polanya ketika ada catatan atau notes dari coach, kita coba jalanin, tapi juga ada evaluasi. Evaluasi ini dalam rangka ada nggak sih perubahan, ada nggak sih peningkatan dari kita melakukan aktivitas ini. Harapannya tentunya ada sesuatu yang atau insight lah, ada sesuatu yang bisa kita terapkan, ada sesuatu yang bisa kita jalanin. Bukan sekadar kalau yang beberapa mungkin ikut gitu ya, kok saya udah ikut berkali-kali begini-begini aja. Nah, kalau kita ikutnya pribadi, maka ya akan begitu-begitu aja. Tapi kalau kita ikutnya dalam komunitas dan bergerak dalam komunitas, itu akan lebih baik. Mungkin itu coach, tambahan sedikit ya. Ya, Coach Akbar mungkin itu. Oke, siap. Jadi tadi ya follow up-nya setelah materi ini, nanti di rumah nih, karena beberapa ada di luar kayaknya, nanti silakan langsung buka modulnya, langsung buka modul yang ada di copywriting,
di situ ada 8 pertanyaan di page atau di halaman Yuk Berpikir. Itu tolong diisi dengan benar-benar kita berpikir gitu bahwa bisnis kita itu seperti apa. Nanti tolong hasilnya nanti difoto aja. Ini kan itu bentuknya kertas ya, difoto, dikirim japri ke saya boleh atau di grup boleh gitu. Baiknya sih japri kayaknya supaya ini ya bisa terpisah-pisah, kalau di grup nanti tertumpuk. Nah itu jadi PR-nya ya. Kalau itu sudah dilakukan, insya Allah kita akan laksanakan materi-materi yang lain supaya kita tahu progresnya ya, progres dari masing-masing UKM, dan kira-kira cara bantunya kita tahu seperti apa nih, karena tadi udah ada yang diisi. Oke, mungkin itu aja. Ulang lagi kok, aku tadi nggak nyimak. Gimana? PR-nya apa tadi? Oh, PR-nya buka. Ya, PR-nya buka modul yang copywriting. Oke, buka modul yang copywriting. Di situ ada halaman Yuk Berpikir, ada 8 pertanyaan. Itu tolong diisi ya. Tolong diisi, nanti setelah diisi, di-share, di japri aja ke saya, di-share di japri. Nanti bisa kita evaluasi ya. Sejauh mana Bapak Ibu mengerti tentang bisnisnya gitu. Nanti kita bisa bantu insya Allah. Oke, karena udah azan juga ya. Udah azan, kita tutup webinar kali ini. Coach Yanu ada yang mau disampaikan? Oh iya, karena tadi Coach Yanu yang buka ya, jadi kembali sebentar, Pak Akbar. Iya, monggo. Minta pendapat dari teman-teman, kira-kira pertemuan kayak begini enaknya berapa, sebulan sekali kah, atau 2 minggu sekali, atau bagaimana? Biar tetap terasa 2 minggu sekali. Boleh ya, nanti di grup aja ya, kasih masukan ya, karena Coach Akbar juga ada ada meeting juga setelah ini. Siap. Mengenai ini ya, kita harapkan ada berapa, 2 minggu sekali, apa sebulan sekali. Kalau 2 minggu sekali itu waktunya kapan? Nanti bisa jadi kita ada sebuah pertemuan yang memang di situ kayak coaching lah, kayak namanya coach, nggak mesti bentuknya materi, tapi kita bisa berdiskusi. Ya, betul. Ya. Oke. Makasih Coach semua. Ya, selesai. Yang penting tadi ya, PR-nya dikerjain ya. Baik, terima kasih Coach Akbar atas materinya, dan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu UMKM yang hebat-hebat. Mudah-mudahan usahanya lancar, banyak rezekinya, sehat selalu Bapak Ibu ya. Terima kasih Coach. Ya, tetap semangat, siap belajar. Semangat. Terima kasih Coach. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu semuanya. Kita nanti ketemu di grup lagi. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.